Berikutnya Abang atau Pak Syahdat ini yang akan mengajukan pertanyaan dan akan dijawab oleh Bunda Ustazah Kotrunada. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah nyala? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Ustazah. Seperti yang dijelaskan Ustadz tadi di awal bahwa ketika peristiwa itu menimpa seseorang itu bisa terjadi untuk 3 golongan, untuk yang baik, setengah baik, ataupun yang sangat kurang kebaikannya. Nah, yang saya mau tanyakan adalah ketika peristiwa itu terjadi, apakah yang harus kita evaluasi itu hanya diri sendiri ataupun kepada lingkungan sekitar juga? Dan ketika kita memang perlu untuk mengevaluasi sekitar, bagaimana cara yang benar dan sopan untuk mengevaluasi kepada sekitar kita? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menarik pertanyaannya Pak Syahdat. Silakan Bunda Nada. Baik, izin guruku Ustadz Zaki Mirza, saya Silakan, izin Bunda. turun ya. Karena saya mau lihat ini kira-kira wajahnya udah ada yang cerah belum ya. Setelah mendengarkan tadi beberapa masukan ilmu dari guru-guru kita, mudah-mudahan wajahnya udah mulai cerah semuanya. Berarti bukan saya doang yang punya masalah gitu ya. Baik, terima kasih pertanyaannya. Bagaimana caranya kita bisa merasakan, melihat masalah yang ada itu berdampak kepada kita, ataupun memang permasalahan itu yang juga bisa datang dari masyarakat sekitar gitu ya. Ini mudah-mudahan saya nggak salah dalam menangkap pertanyaannya. Baik, dianjurkan di dalam Islam bahwasannya hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisaplah diri kalian sebelum kalian dihisap oleh Allah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitung ketika masih di dunia ini, biar banyak hitung-hitung, menghisap, mengevaluasi apa yang kita lakukan sebelum nanti ketika kita betul-betul dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makna menghisap, makna mengevaluasi sangatlah luas. Di antaranya kalau terkait dengan tema pada siang hari ini adalah coba kita lihat satu diri kita. Sudahkah kita berbuat sesuatu yang tidak menzolimi diri kita sendiri? Tadi dikatakan ada orang yang baik, setengah baik, malah nggak baik. Ini gimana nih caranya? Coba kita lihat di mana posisi kita. Di mana posisi kita, jangan sampai kita menzolimi diri kita sendiri. Satu dulu, jangan kita menzolimi diri kita sendiri, artinya jangan banyak-banyak berbuat dosa, jangan banyak-banyak berbuat kezoliman buat diri kita. Ini apalagi sekarang di bulan Rajab, fala tazlimu fihinna anfusakum. Dalam Al-Quran surat At-Taubah, Allah peringatkan kepada kita di bulan-bulan yang Allah muliakan, fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan kau zolim pada dirimu sendiri. Artinya apa? Jangan berbuat zolim, jangan senang mudah melakukan dosa, dan itu bisa berdampak negatif buat diri kita. Jadinya bukan nimbun pahala, malah nimbun dosa. Naudzubillah min dzalik. Ya, kadang-kadang ada yang kita lakukan ini nggak dampak sama orang lain, nggak berdampak kepada masyarakat, tapi berdampak untuk diri kita sendiri. Ninggalin sholat, orang lain gak berdampak, cuma kita berdosa. Ninggalin puasa, orang lain gak berdampak, tapi kitanya berdosa. Satu, ya. Yang kedua, coba kita lihat lingkungan ini, bentuk muhasabahnya, lihat lingkungan kita. Kira-kira banyakkah teman, banyakkah lawan? Banyakkah yang senang, banyakkah yang tidak senang? Tapi jangan mudah menilai, oh banyak yang senang, berarti saya orang baik. Belum tentu. Oh saya banyak yang ngejauhin saya, jangan-jangan saya orang yang gak baik. Belum tentu. Artinya apa? Kita lihat, sudahkah kita menjadi orang yang bisa memberikan kemanfaatan untuk sesama? Jamaah sekalian, kategori orang berdampak kepada orang lain itu ada 3. Yang pertama, ini yang harus kita gapai. Kita jadilah orang yang dengan kehadiran kita berdampak manfaat untuk orang lain. Kalau nggak ada, dicariin. Duh, kemana sih tuh orang, nggak enak deh kalau dia nggak ada. Tolong dong telepon biar dia datang supaya enak gitu nih perkumpulan kita. Kalau mau jalan-jalan, ayo ajak dong. Ya saya nggak punya duit, saya bayarin, yang penting kamu ikut. Ini adalah level yang tertinggi. Kehadiran kita berdampak positif buat lingkungan. Bukan bikin masalah, bukan. Datangnya kita bikin ketenangan, bikin kenyamanan. Yang tengah-tengah kehadirannya bisa dinantikan, enggak juga nggak apa-apa. Besok datangnya ada acara di rumah saya, datang syukur, enggak apa-apa. Ada nggak yang suka ngomong gitu? Ada. Tuh kalau ada yang ngomong begitu sama ibu, berarti ibu ada di level yang kedua.
Datang alhamdulillah, nggak apa-apa juga nggak berdampak. Sedang-sedang aja. Datang alhamdulillah. Kalaupun memang kita punya hambatan, kita punya kondisi yang tidak bisa datang, ya udah tidak memberikan warna. Nah ini masih dimaklum, masih oke. Cuma jangan sampai yang nomor 3, kehadirannya tidak diharapkan. Kita besok ada acara, kalau bisa jangan bilang-bilang dia. Besok kita mau ada hajatan, besok saya mau acara. Kalau bisa jangan bilang-bilang dia. Kenapa? Acara belum selesai udah ngantongin kue. Contoh. Ibu-ibu kan gak ada yang begitu kan? Gak ada yang ngantongin kan? Dimakan semuanya, gak ada yang dikantongin emang nih Masya Allah. Ya. Nah kalau memang kita mengintrospeksi, mengevaluasi kalau memang kondisinya kok orang banyak yang nggak seneng sama saya, disitulah mulai kita mengevaluasi. Baik. Bukankah kita ini pengen jadi orang yang baik buat lingkungan seperti yang dikatakan oleh baginda Rasul, layyinal janib. Nabi itu punya sifat layyinal janib, ramah, open, menyenangkan lingkungannya. Jangan sampai kita ini malah membuat masalah buat lingkungan kita. Baik. Jadi bentuknya adalah bisa kita bermuhasabah, jadilah kita orang yang menyenangkan, bukan orang yang menimbulkan masalah buat sesama. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah, terima kasih Bunda Nada atas jawabannya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dikategorikan kategori pertama tadi ya, yang ditunggu-tunggu kehadirannya. Tapi ini menjadikan suatu amalan yang Masya Allah ya, ketika kita hasibu qabla an tuhasabu, ini secara langsung kita berhusnuzon atau kita menghindari suuzon kepada orang lain begitu ya Bunda ya. Iya. Masya Allah, kita akan perdalam lagi tema yang sangat menarik ini di sesi tanya jawab. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku.